Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu sekalian? Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang usaha dan energi. Oke, kita lihat narasi animasi pertama, di mana di sini terlihat Pak Mike sedang mendorong mobilnya yang mogok, sehingga mobilnya bergerak maju. Mobilnya berpindah tempat tidak? Ya, benar anak-anak, mobilnya berpindah tempat. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa dapat disimpulkan usaha didefinisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah. Dari ilustrasi tadi ada syarat terjadinya usaha, yaitu satu, adanya gaya yang bekerja pada suatu benda, ya. Jadi Pak Mike tadi mendorong mobil yang mogok. Yang kedua, adanya perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Jadi Pak Mike tadi mendorong hingga mobilnya bergerak berpindah tempat. Oke. Sesuai dengan syarat terjadinya usaha, mari kita perhatikan gambar. Di sini menunjukkan sejumlah orang yang sedang mendorong sebuah kereta salju. Orang-orang tersebut masing-masing memberikan gaya melalui suatu dorongan kepada kereta salju, sehingga kereta salju bergerak atau berpindah. Adanya gaya yang bekerja pada suatu kereta salju yang menyebabkan kereta salju tersebut berpindah tempat menunjukkan adanya usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing orang itu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada seorang atlet angkat besi sedang mengangkat barbel dalam suatu olimpiade kejuaraan angkat besi. Atlet tersebut mencoba mengangkat barbel yang mula-mula terletak di lantai hingga berada di atas kepalanya. Gaya yang diberikan oleh atlet tersebut pada barbel menyebabkan barbel dapat berpindah atau berubah ketinggiannya. Jadi adanya gaya yang diberikan oleh atlet itu kepada barbel sehingga barbel dapat berpindah menunjukkan adanya usaha yang diberikan oleh atlet tersebut kepada barbel. Kemudian kita lihat lagi gambar berikutnya, seorang anak sedang mendorong dinding atau tembok rumahnya. Anak tersebut mengerjakan sejumlah gaya kepada dinding, namun dinding tersebut tidak berpindah atau tetap di tempatnya. Hal ini disebabkan karena adanya gaya yang diberikan oleh tahanan tersebut, anak tersebut kepada dinding, tetapi dinding tersebut tidak berpindah, menunjukkan bahwa anak itu tidak melakukan usaha atau tidak ada usaha yang terjadi karena dinding tidak berpindah tempat. Secara matematis, usaha yang dilakukan pada suatu benda dinyatakan sebagai berikut. Perhatikan gambar yang pertama ini, di mana gaya searah dengan bidang perpindahan. Di sini maka usaha dinyatakan dengan W sama dengan F dikali delta X, di mana W itu adalah usaha, F adalah gaya, dan delta X itu adalah perpindahan yang satuannya meter. Nah, dan bagaimana apabila gaya yang diberikan pada suatu benda itu tidak searah dengan bidang perpindahan? Oke, bisa kita lihat pada gambar kedua ini, di mana F yang terjadi akan membentuk sudut, di sini disimbolkan dengan theta, akan terjadi perpindahan. Nah, maka rumusnya adalah W sama dengan F dikali delta X, sama dengan karena F tadi membentuk sudut, F cos theta dikali X. Sekarang kita lihat contoh soal. Berapakah usaha yang dilakukan oleh seorang anak yang mencoba menarik sebuah balok dengan gaya sebesar 50 Newton sehingga balok tersebut berpindah sejauh 80 meter? Diketahui F sama dengan 50 dan perpindahan S sama dengan 8 meter. Maka jawabannya adalah 800 Newton per meter atau menjadi 800 Joule. Sekarang kita lihat ke soal nomor 2.
Seseorang menarik sebuah vacuum cleaner dengan gaya 50 Newton dan gaya tersebut membentuk sudut 30 derajat dengan arah perpindahannya. Perpindahan yang dialami oleh vacuum cleaner itu adalah 8 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh orang itu? Abaikan kehadiran gaya gesek. Di situ diketahui adalah F sama dengan 50 Newton dan membentuk sudut cos 30 derajat dan S-nya adalah 8 meter. Ya, kemudian kita kalikan 50 di mana cos 30 itu adalah akar 3, maka menjadi 200 akar 3 Joule. Sekarang kita lihat latihan soal. Benda bermassa 10 kg bergerak di atas permukaan datar yang licin tanpa gaya gesek. Jika benda didorong dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal, berapakah besar usaha jika perpindahan benda sejauh 5 meter? Ya, betul. Jawabannya adalah D, 250 Joule. Sekarang kita lihat soal kedua yang ada sebuah kotak, ini F-nya 25 membentuk sudut 37 derajat. Setelah berpindah ke kanan sebesar 2 meter, berapa besar usaha oleh gaya F? Benar, Nak. Jawabannya adalah 40 Joule. Oke, anak-anak sekalian, kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.